Oke, balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini gue bakal bahas semua pertanyaan yang udah kalian tulis di kolom komentar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita mulai. Pertama, dari Nabil Makarim. Pertanyaan tentang, kok iklan saya udah jalan dan udah spend, tapi kok saldo iklan nggak berkurang ya? Nah, kalau iklan udah jalan, udah nge-spend, saldo iklan nggak berkurang. Selamat, Anda dapat rezeki. Nggak. Sebenarnya kalau kayak gini, bisa jadi kayak itu belum update. Atau kemungkinan yang kedua, kamu dapat voucher. Ada saldo ads. Ada voucher ads. Nah, voucher, karena gini, model TikTok itu adalah dia ngabisin voucher dulu, baru ngabisin duit. Gitu. Kalau udah voucher udah habis, barulah jalan ke duitnya. Jadi kemungkinan lo dapat dikasih dari TikTok. Yang kedua, Azrina Aira Rahman. Kok saya baru buka toko 1 bulan, saya langsung iklanin, dan akhirnya pecah telur lah, dan setiap diiklanin pasti ada yang beli. Tapi kadang boncos, itu gimana ya? Dari harga kah ngaruh? Saya jual agak di atas atau lebih baik dimurahkan dulu untung tipis? Udah buka di TikTok ya, 1 bulan, udah iklan, kadang pecah telur, dan pecah telur, tapi ada yang beli tapi boncos. Sebenarnya gini, kalau ngomongin boncos, itu kan berarti kan untungnya nggak cukup, bener nggak? Nah, sebenarnya kalau ditanya dari harga atau enggak, belum tentu. Karena kalau boncos itu ngaruhnya bisa jadi gini loh, bukan karena harganya mahal, tapi memang apa ya, biaya akuisisi kamu, biaya per pembelian itu lebih mahal dari margin kamu. Yang artinya sebenarnya harganya mungkin kurang mahal kalau menurut gua. Atau jadi dua kemungkinan, harga kurang mahal, harga produk, atau kedua, biaya untuk dapatin satu pembelian kemahalan. Yang bisa dilakuin apa? Coba di otak-atik iklannya bisa nggak diturunin biaya per pembelian. Nah, ini bisa dianalisa nih, yang kayak gini nih. Nah, biasanya ini kita kayak dimnya nih, kalau udah kalian ini dianalisa. Karena gini, bukan ngomong kayak apa ya, kan kadang orang juga pengen, aduh gue pengen semurah mungkin, Rp1.000 per pembelian bisa? Nggak bisa. Si TikTok sendiri juga punya standarnya gitu. Jadi kayak misalnya kayak baju tuh rata-rata per purchase segini. Kalau kayak apa per ini segini gitu loh. Nah, kalau misalnya ditanya, jadi kenapa kayak begini? Kenapa misalnya belum untung? Ya bisa jadi masalahnya adalah yang tadi gitu ya, antara kemahalan atau ini lo evaluasi gitu ya. Atau sebenarnya pertanyaan lo kurang jelas sih. Gua nggak tahu produknya apa, terus udah gitu nggak tahu juga biaya penilaiannya berapa. Dengan itu gue bisa kasih gambaran sebenarnya ini yang mana gitu ya. Terus Ramlan Sofian, kok kalau mau beriklan harus punya video produknya juga ya? Tergantung sih iklan apa dulu. Kalau iklan TikTok ya wajib punya video karena dia gayanya harus pakai video. Kecuali iklan PSA. Kalau iklan Shopee ya nggak harus. Tapi sebenarnya video itu bakal membantu tingkat konversi produk kamu, gitu ya. Terus dari Aptar Rosita, baru pemula belum ada yang beli, gimana ya biar ada orderan atau pecah telur? Nah, biar pecah telur sebenarnya lo harus nge-launching produknya dengan benar. Itu gue pernah bahas deh, atau gue nggak tahu udah pernah bahas belum ya tentang sebenarnya gimana sih caranya buat nge-launching produk gitu ya begitu lo awal buka gitu ya. Tapi secara strategiknya kalau misalnya seperti ini adalah ya pertama kamu harus bikin dulu secara SKU, gambar, segala macam udah oke belum gitu loh. Deskripsi udah oke belum? Nah, kalau udah oke, langkah berikutnya adalah begitu lu buka, lu tes iklanin. Kasih dia budget biar dia banyak yang ngeliat gitu kan. Kalau banyak yang ngeliat nanti kemungkinan makin banyak yang ngeklik, makin banyak yang beli gitu ya. Caranya kayak gitu. Gitu. Nah, nanti udah ada yang ngeklik, biasanya sih harusnya dalam 7 hari bisa pecah telur. Gitu harusnya gitu ya. Nah, kalau nggak pecah telur, artinya ada yang salah karena di awal dengan metode ini iklannya kan trafficnya banyak. Trafficnya banyak itu kelihatan. Cuman kalau ditanya untung apa rugi, belum tentu untung. Cuma kan kita ngetes ini produk cocok nggak, bisa dijual atau enggak gitu. Sebenarnya bahkan kalau pecah telur, kayaknya gue ada deh video khusus ini, lu tonton ya. Hai Ima, izin bertanya, kalau daftar kampanye 12 plus TikTok Shop ada potongan nggak ya? Potongan apa? Potongan harga. Kalau potongan harga ada loh, itu ada campaign-nya malah. Jadi TikTok sendiri cukup bakar duit buat bantuin kalian para seller gitu ya, biar harganya lebih murah. Jadi orang-orang pada check out. Terus Tian Singgih Aditya, kok mau tanya dong kalau mau kirim sampel, biaya ongkir ditanggung siapa? Ditanggung seller. Kakak. Jadi itu motong budget. Jadi emang agak sebel juga ya kalau misalnya ngirim sampel terus udah barangnya keluar, ongkirnya keluar, affiliate-nya ampas. Terus Ali Fishing Story, kok maaf melenceng, kenapa akun seller saya tidak bisa kolaborasi terbuka? Alasan pembatasan tersebut adalah ID.
ini kamu belum beres administrasinya deh kayaknya. Kalau misalnya ada jawaban, kalau ada yang seperti ini. Justru kalau ini dicek di administrasinya udah beres semua atau belum. Gitu ya. Terus yang terakhir dari Ana Noviarsi. Oh, saya punya 1 SKU, udah 1000 terjual. Lalu upload produk baru, belum ada review. Baiknya bikin orderan dan review sendiri atau sebarin organik ya. Sebenarnya ini bisa dua-duanya sih kalau menurut gua. Cuma hati-hati bikin orderan sendiri, kalau kena ban lumayan harus bikin baru gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue sebenarnya organik juga wajib gitu ya. Jadi sebenarnya bukan pilihan sih. Justru kalau lu baru bikin, ibaratnya mau launching sesuatu kan lu harus gemborin kemana-mana. Gue punya produk baru, lu lihat dong, lu beli dong, gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya, nah jadi itu dia tadi jawaban dari beberapa pertanyaan kalian. Buat yang punya pertanyaan, masih punya pertanyaan, tulis di kolom komentar di video gue manapun, nanti bakal dibikin di konten ini ya.